Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair ya talamizi. Kaifa halukum? Khair? Alhamdulillah. Fi hadhil fursati thaminah sanadrusu ad-din al-Islam. Tahta al-unwan Al-Khaliq. Allah Maha Pencipta. Pak Ustaz Ahmad Ijudin. Qabla an nabda'a darsana hayya naqra ad-du'a jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Syukron. Anak-anak sekalian, pagi hari ini dalam kesempatan kali ini kita belajar agama Islam dengan tema Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta. Coba baca bareng-bareng. Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta. Sekali lagi. Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Coba kita lihat gambar-gambar di bawah ini. Ada gambar manusia, hewan, tumbuhan, gunung, matahari, langit, awan, laut. Semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut. A. Yakin Allah itu ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang menciptakan alam ini. Kalau kita melihat semua yang ada di langit dan di bumi, maka kita semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pencipta. Adanya alam semesta adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh alam semesta, seperti yang tadi Bapak sebutkan, dari mulai manusia, hewan, tumbuhan, gunung, langit, laut, semuanya adalah ciptaan Allah. Kalau kita renungkan, atau istilahnya tadaburkan, maka sering ada yang bilang istilah tadabur alam, yang artinya merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita renungkan, kita pikirkan, kita lihat semua yang ada di langit dan bumi, maka kita semakin yakin bahwa Allah Maha Pencipta. Contohnya, laut. Laut itu kan gede banget, besar. Dari sejauh mata kita memandang, itu air banyak banget. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kita coba aja bikin air setetes, nggak bakal bisa. Apalagi menciptakan air sebanyak lautan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa. Kalau kita ngeliat gunung segede gini, siapa yang bisa menciptakan? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau contoh kecil seperti nyamuk. Itu hebatnya Allah menciptakan nyamuk, walaupun nyamuk kecil, tapi mulutnya itu bisa menembus kulit kita, bisa menghisap darah kita. Tidak ada yang bisa menciptakan seperti nyamuk maupun ilmuwan. Mereka pasti akan kesulitan untuk menciptakan walaupun seekor nyamuk. Maka dari itu kalau kita pikirkan,
kita tadaburkan, begitu hebatnya Allah menciptakan semua yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, semakin kita memikirkan hal tersebut, semakin kita yakin kebesaran Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah, kedahsyatan Allah menciptakan segala sesuatu. Nah, dari sekian banyak ciptaan Allah yang tadi Bapak sebutkan, laut, gunung, bumi, langit, awan, matahari, itu semua adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya alam semesta adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mungkin dong tiba-tiba ada bumi. Nggak mungkin tiba-tiba ada laut. Pasti ada yang menciptakan. Ibaratnya ada makanan di atas meja. Nggak mungkin tiba-tiba makanan tring ada di atas meja. Nggak mungkin kan? Pasti ada yang membuat makanan tersebut. Begitupun alam semesta ini. Nggak mungkin tiba-tiba ada door. Tiba-tiba langsung jadi bumi. Ya, tiba-tiba langsung ada bumi. Pasti ada yang menciptakan bumi. Nah, bukti adanya bumi dan seluruh isinya adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus yakin Allah itu ada. Next, Al-Khaliq. Tulisan bahasa Arabnya kayak gini nih. Al-Khaliq. Al-Khaliq adalah salah satu dari Asmaul Husna. Allah Maha Pencipta disebut Al-Khaliq. Ciptaan Allah disebut makhluk. Al-Khaliq adalah salah satu dari Asmaul Husna. Masih ingat ada berapa jumlah Asmaul Husna? Ada 99. Nah, Al-Khaliq adalah salah satu dari 99 Asmaul Husna atau nama-nama yang baik bagi Allah. Allah Maha Pencipta disebut Al-Khaliq. Nah, sedangkan kita yang ciptaan Allah, baik manusia, hewan, tumbuhan, gunung, langit, semua itu disebut makhluk. Disebut makhluk. Allah yang menciptakan dan mengatur seluruh alam semesta. Contoh ciptaan Allah, seperti ciptaan yang di langit ada matahari, bulan, bintang, planet, ada meteor, ada komet, ada lagi galaksi. Lalu juga ada ciptaan Allah yang di bumi, seperti manusia, hewan, gunung, pohon, dan lain sebagainya. Seluruh makhluk atau seluruh yang diciptakan Allah, Allah yang mengaturnya. Matahari, terus berputarnya bumi mengelilingi matahari, planet-planet yang mengitari matahari, semua itu bergerak atas pengaturan Allah. Kita juga bergerak, hewan, pohon, bahkan angin yang berhembus, itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan daun yang jatuh dari pohon pun itu semua udah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hebatnya Allah Ta'ala. Jadi ingat, Allah Maha Pencipta disebut Al-Khaliq. Sedangkan kita ciptaan Allah, baik manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya disebut makhluk. Kita lanjutkan kembali. Allah menciptakan alam semesta untuk kepentingan manusia. Sebagai rasa syukur, maka kita harus menjaga dan memelihara alam lingkungan yang telah Allah berikan.
Ini seperti gambar-gambar berikut ini, semua adalah ciptaan Allah. Nah, semuanya ini Allah ciptakan untuk kepentingan umat manusia. Matahari diciptakan oleh Allah agar manusia bisa melihat terangnya dunia. Manusia bisa mendapatkan vitamin dari sinar matahari, bisa jemur pakaian, lalu bisa juga membuat pembangkit listrik dari tenaga matahari. Lalu juga ada sungai. Allah ciptakan untuk kepentingan manusia juga. Kita bisa minum, kita bisa mandi, kita bisa mencuci dari air. Lalu Allah ciptakan tumbuhan untuk apa? Untuk kesejukan dunia ini. Lalu juga pohon berfungsi untuk memberikan oksigen kepada kita sehingga kita bisa bernafas. Coba bayangin kalau nggak ada pohon, kayak di gurun pasir, pasti gersang, panas. Sebaliknya kalau kita misalkan ke gunung, pasti udaranya sejuk, adem juga, enak. Lalu Allah ciptakan hewan-hewan seperti sapi misalkan. Kita bisa ambil manfaatnya. Kulitnya bisa kita jadiin pakaian atau jadiin beduk. Dagingnya kita bisa makan. Lalu susunya kita bisa minum. Itu semua Allah ciptakan untuk kepentingan umat manusia. Harus kita syukuri. Nah, bagaimana cara mensyukuri nikmat tersebut? Cara mensyukurinya yaitu kita harus menjaga dan memelihara alam lingkungan. Kita sudah diberikan alam lingkungan yang begitu indah. Jangan buang sampah sembarangan, jangan menebang pohon sembarangan, lalu jangan juga menyakiti hewan. Karena kalau misalkan kita tidak menjaga, yang ada ntar malah timbul bencana. Seperti kita buang sampahnya sembarangan. Lalu yang ada apa? Ketika hujan datang bencana, yaitu banjir. Lalu kita misalkan tidak menjaga pohon ditebang-tebangin, sehingga tidak ada yang menyerap air. Ketika musim panas, akan dilanda kekeringan. Tentu kita tidak mau hal seperti itu. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur, kita telah diberikan nikmat yang begitu banyak, kita harus menjaga dan memelihara alam lingkungan. Seperti itu. Ingat, Allah menciptakan alam semesta untuk kepentingan manusia. Lalu kita harus bersyukur dengan cara menjaga dan memelihara alam lingkungan. Ya, tadi pembahasan tentang Al-Khaliq, artinya Allah Maha Pencipta. Selanjutnya yaitu tugas. Silakan dilihat di buku paket halaman 22. Tugasnya itu mempasangkan soal. Seperti contoh nih, Al-Khaliq. Tadi artinya apa? Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta. Kalau ada makhluk, apa? Garisin. Tugas manusia itu apa? Yang mengatur makhluk itu siapa? Matahari dan bulan apa tuh? Tinggal digaris-garisin ya. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Kalau ada yang kurang dimengerti atau kurang dipahami, silakan hubungi Japri ke Pak Judin. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.